Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Thank you buat kalian semua. Thank you buat yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Atau mungkin yang buat kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini. Kalau misalkan kalian mau cek podcast gue yang sebelumnya, ada di Spotify, Anchor, ada di Apple Podcast, dan ada di YouTube. Gue terima kasih juga buat kalian semua yang udah komen, udah DM, udah email gue lewat manapun itu. Gue terima kasih karena kalian udah berkontak dengan gue ya. Dan kalau misalkan kalian juga mau nge-share, share lah ke teman-teman kalian atau kerabat atau keluarga. Jadi mereka semua dapat informasi dan sharing yang gue bagikan kepada kalian lewat podcast hari ini. Jadi kita langsung aja ke podcast hari ini ya. Kemarin itu sebelum podcast yang sekarang, gue udah ngomongin mengenai memaafkan diri sendiri atau forgive yourself gitu. Dan di hari ini gue pengen ngomongin juga yang mirip-mirip seperti itulah istilahnya. Si temanya. Cuman mungkin lebih ke arah ke arah diri sendiri yang lebih istilahnya kayak improving yourself agar tidak terlalu lelah dengan kehidupan ini gitu. Jadi di podcast hari ini tuh gue mau ngomongin mengenai istirahat. Jangan lupa untuk beristirahat. Istirahatnya bukan istirahat kayak lu udah capek pergi kantor tiap hari terus atau enggak lu kuliah tiap hari terus keringetan terus istirahat di rumah, enggak, bukan gitu. Itu istirahat fisik gitu. Tapi kalau gue itu lebih ke istirahat yang batin atau jiwa lu lah, soul gitu. Gitu. Jadi lebih ke lebih ke mental lo. Jadi istirahat mental lah istilahnya di podcast yang gue mau ngomongin hari ini. Dan kita langsung aja masuk ke topik yang kita mau bahas hari ini. Kenapa sih kok gue mau ngomongin tentang istirahat di podcast hari ini? Jadi karena gue baru mau masuk ke umur 20-an ya sekarang. Gue udah legally masuk ke umur 20-an. Baru banget masuk ke umur 20-an di tahun ini. Dan gue merasa bahwa di umur 20-an adalah masa-masa yang dimana umur-umur yang kayak lu tuh banyak banget tantangannya. Mungkin lu mulai mempelajari dunia luar, atau mungkin lu baru mempelajari sulitnya membayar pajak misalkan. Atau lu mungkin baru mempelajari kayak ya apapun lah, kayak susahnya bekerja, susahnya mencari uang, membiayai orang tua, biayai diri sendiri dan lain-lain. Gue yakin mungkin beberapa tahun ke depan gue bakal merasakan beberapa hal tersebut. Atau mungkin untuk kalian semua pasti ada beberapa yang udah merasakan hal yang gue bakal bahas hari ini. Mengenai ya contohnya kayak yang tadi gue bilang, yang di umur 20-an udah mulai susah kehidupan lo gitu. Nggak susah sih, maksudnya lebih kompleks dan lebih ribet gitu, lebih banyak yang harus lu tanggung jawabin gitu. Dan habis itu banyak juga yang harus dikejar di umur sekarang. Mungkin dikejar sesuatunya juga mungkin sampai nanti lu nggak bakal berhenti ngejar sesuatu sampai nanti lu mati kayaknya deh. Karena kalau misalkan zaman kita sekolah dulu, kita tuh mengejar sesuatu tuh ya untuk kita lulus aja gitu. Kalau misalkan sekarang di umur 20-an ini, lu tuh mengejar sesuatu tuh sampai nanti lu tua, sampai lu udah punya keluarga lah misalkan, lu udah punya generasi kedua dari diri lu gitu, atau enggak lu udah nggak ada tenaga lagi buat jalan atau buat mikir gitu kan, berarti udah tua gitu ya, udah tua banget. Nah kita bakal ngejar sesuatu yang berbeda setiap waktunya, tapi sampai waktu yang akan datangnya bakal lebih lama lagi gitu, sampai nanti sampai umur 50-an misalkan. Nah habis itu banyak banget pikiran dalam artian kayak mungkin lu mikir kayak nanti tahun depan gue udah harus
punya apa ya, misalkan udah harus mempersiapkan apa, atau mungkin lu punya pikiran kayak oh, nanti beberapa tahun lagi gue mau pindah kerja di mana ya, atau enggak yang sekarang lagi kuliah, aduh nanti beberapa tahun lagi gue mau kerja di mana ya, misalkan gitu. Nah, habis itu ada juga banyak pilihan. Maksudnya pilihan tuh apa? Jadi kayak lu tuh banyak pilihan banget untuk nantinya lu mau jadi seperti apa. Bedakan sama yang tadi yang pikiran, tapi kalau yang pilihan itu lebih kayak ke pilihan hidup lu gitu. Jadi apakah lu memilih untuk misalkan lu tidak mau menikah dulu di umur 20-an misalkan, atau enggak lu udah pengen nikah di umur 20-an misalkan, atau enggak lu memilih untuk menjadi seorang entrepreneur ketimbang jadi seorang pekerja misalkan. Jadi intinya tuh di dalam umur 20-an itu, umur 20 sampai ke atas ya maksud gua, itu tuh bakal lebih banyak banget pilihan-pilihan di dalam hidupmu, di dalam hidup lo, yang bener-bener lo harus bener-bener full tanggung jawab diri lo sendiri. Dan itu kan menyita banyak tenaga ya untuk mental lo dan jiwa lo dan pikiran lo, batin lo juga bakal bener-bener capek banget buat mikirnya. Karena hal-hal seperti tadi yang gue udah jelasin itu kebanyakan mikirnya eh, pakai otak lu dan pakai hati lu juga, itu dipakai pakai jiwa lu, pakai batin lu. Dan habis itu banyak juga dari kalian, ini yang terakhir ya, kenapa gue ngomongin tentang tema hari ini, karena banyak juga dari kalian yang sebenarnya ngerasa lelah gitu, ngerasa capek batin, capek capek pikiran, capek hati, apalagi khususnya buat kalian-kalian yang tinggal di perkotaan. Contohnya kayak perkotaan kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Karena semakin lu dekat dengan kota, yang dimana di kota itu banyak 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 persaingan gitu ya, banyak kompetisi di antara setiap manusianya ya, lu pasti bakal istilahnya face pace gitu. Face pace itu dalam artian kayak kehidupan lu kenceng banget, lu harus bisa memilih satu dan dua hal setiap harinya secara cepat. Kalau misalkan lu nggak cepat ya lu bakal ketinggalan sama orang lain, dan lu nggak bakal bisa survive di kota besar tersebut gitu. Nah, dari tadi beberapa hal yang gue udah bilang, kayak kenapa sih gue mau ngomongin tentang tema podcast hari ini. Jadi gini, kalau misalkan yang kita namanya ngomongin capek batin atau capek pikiran gitu ya, itu kan pasti capek dalam artian kayak capeknya tuh nggak bakal ngeluarin keringat gitu, tapi bakal ngeluarin kayak rasa sakit atau rasa banyak pikiran aja di dalam otak lo gitu, di dalam otak dan hati lo. Dan kenapa sih kok yang namanya istirahat itu perlu? Karena gini loh, yang namanya istirahat itu perlu karena kita tuh kan saking banyaknya persaingan yang di luar sana, gak cuma di antara pertemanan lo doang gitu. Yang namanya persaingan itu sangat luas banget. Contoh kayak misalkan gue bikin podcast sekarang, persaingan gue sama podcast yang lain tuh banyak banget gitu. Kalau misalkan gue nggak bisa improve diri gue nggak bakal bisa lebih baik dari yang lain. Atau enggak misalkan lu seorang mahasiswa atau mahasiswi gitu ya di sebuah university, dan kalau misalkan lu nggak bisa improve yourself, lu nggak bisa belajar lebih baik lagi, lu nggak bisa dapat pengalaman yang lebih banyak, ya lu bakal kalah sama yang mereka yang lebih daripada lu gitu. Dan habis itu banyak juga distraction di dalam hidup kita yang sekarang, di dalam dunia kita yang sekarang lebih tepatnya. Kenapa? Karena di dalam dunia kita yang sekarang distraction itu berbentuk elektronik kebanyakan. Contoh kayak misalkan di gadget lu, kayak misalkan lu nonton YouTube aja misalkan. Lu nonton YouTube tuh tujuannya untuk mencari artikel untuk tugas kuliah misalkan. Di halaman pertama aja ketika lu lihat timeline-nya aja, itu tuh lu udah dapet distraction yang sangat banyak. Contohnya dari beberapa channel yang lu subscribe, kayak misalkan channel-channel artis, misalkan channel-channel YouTube gaming yang lu suka misalkan. Nah itu kan jadinya mendistract lu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan lu awalnya. Dan itu tuh justru malah nambah beban pikiran, karena ketika lu tertarik sama si distraction itu, habis itu lu tiba-tiba sadar, oh iya ya, kenapa kok gue malah ngerjain yang nggak penting ya. Terus habis itu lu mikir, wah gila sih, ternyata gue udah ngabisin waktu. Ketika lu mikir seperti itu,
nambah lagi beban di dalam pikiran lo. Dan habis itu ini juga yang namanya istirahat itu kan apa ya, istilahnya bisa mengurangi stres lah, mengurangi stres dan pikiran yang banyak karena banyaknya hal yang lo kerjakan di luar sana, entah itu tugas, entah itu kerjaan dan lain-lain. Dan habis itu mungkin yang terakhir bisa untuk mengembalikan semangat lo. Semangat dalam artian kalau misalkan yang lo awalnya semangat untuk kerjain tugas misalkan, habis itu tiba-tiba lu down gara-gara capek, gara-gara lu begadang seharian deh misalkan. Dan habis itu lu istirahat dong. Lu mau gak mau istirahat. Biar apa? Biar ketika lu bangun lagi, lu seger lagi dan lu lanjutin si tugasnya sampai selesai. Gitu. Dan habis itu ya udah sih itu apa namanya 4 dari alasan kenapa sih yang namanya istirahat itu perlu. Jadi yang namanya istirahat itu bukan cuman sesuatu yang mungkin lu bilang kayak manusiawi lah. Just kalau misalkan istirahat itu ya karena semua orang perlu istirahat, ya memang betul. Tapi lebih kepada beberapa hal-hal yang sebenarnya lu gak apa ya, mungkin lu gak terlalu fokus kepada hal tersebut, tapi itu sebenarnya penting kalau misalkan lu mengerti kenapa sih istirahat itu perlu. Nah, yang namanya keadaan dunia itu kayak sekarang ya, yang kita apa namanya tadi gue kayak udah jelasin di awal, yang namanya dunia sekarang kita itu kan bener-bener kompetitif banget ya, bener-bener saking berubahnya cepet, maksudnya saking cepet berubahnya gitu. Saking cepet berubahnya, jadi kan berarti lu harus belajar setiap hari dong. Kayak misalkan sekarang lu apa ngerjain sesuatu make Microsoft Excel misalkan. Nah habis itu besoknya ada inovasi terbaru misalkan mengerjakan akuntansi nggak pakai Excel lagi misalkan, make apa misal make Adobe apalah gitu, pakai aplikasi yang lain. Dan itu kan justru bakal ngambil tenaga lagi kan untuk lu belajar lagi. Dan di dunia sekarang itu bener-bener lu tuh harus bisa seperti itu, harus bisa bener-bener kenceng banget sih kegiatan lu antara satu dan lain-lainnya. Dan kalau misalkan kita ngomongin mengenai istirahat itu sendiri, yang namanya istirahat itu sendiri kan memang sebenarnya manusiawi ya, kayak tadi yang gue bilang, memang manusiawi setiap orang juga. Tapi gini loh, ada saatnya dimana gue juga pernah merasa yang namanya kerjaan itu kayak ya gitu-gitu aja gitu, ngerti gak sih maksud gue? Gini, gue belakangan ini gue juga sering ngerjain sesuatu, kayak misalnya gue kerja atau nggak gue bikin podcast, recording, abis itu gue kerjain yang lain, gue jualan dan lain-lain. Ada saatnya dimana gue tuh kayak jenuh, terus gue tuh capek, gue tuh pengen selesai aja gitu, ngerti gak sih? Kayak gue udah nggak mau ngerjain dulu. Tapi entah kenapa kayak ya gue perlu ngerjain ya, tapi kayak gue tuh capek gitu, ngerti gak sih? Jadi seakan-akan kayak lu tuh harus ngerjain hal tersebut, tapi di sisi lain, di saat yang bersamaan, lu tuh lelah, lu bener-bener capek. Dan dulu tuh zaman-zaman awal apa ya, zaman-zaman dulu awal gue bener-bener kerja gitu ya, gue gak pernah berpikir untuk istirahat serius. Kayak gue berpikir kayak ya ini kewajiban gue harus kerjain sampai beres, mau nggak mau gue nggak boleh istirahat. Kalau misalkan gue istirahat, gue buang-buang waktu, gue buang-buang hasil. Tapi ternyata itu salah. Kenapa? Karena ketika gue lanjutin kerja, gue paksain kerja sih, kepala gue, otak gue paksain buat bekerja gitu ya. Yang terjadi adalah otak gue tuh bener-bener kayak full. Otak gue tuh bener-bener kayak banyak banget informasi yang ngendep di dalam otak gue, sehingga ketika sebelum gue tidur, pas gue mau tidur, gue ngerasa kayak kosong. Kosong dalam artian gue ngerasa kayak nggak ada apa-apanya sih yang tadi gue kerjain gitu. Kayak yang gue udah kerjain itu ya udah gitu, nggak ada hal positif yang bisa gue ambil. Kenapa? Karena gue nggak bisa mencari hal positifnya karena otak gue udah penuh gitu loh. Dan ketika gue selesai bekerja gitu ya, yang ada di dalam otak gue adalah pikiran-pikiran yang enggak dalam arti enggak jangan aneh ya, maksudnya yang enggak tuh dalam artian kayak gue mikir kayak wah gimana nanti kalau misalkan gue gagal gitu, atau enggak gue mikir lagi kayak gimana kalau misalkan yang gue kerjain sekarang ternyata nggak ada manfaatnya, nggak ada hasilnya nantinya, atau enggak berpikir lagi yang lain-lain aja deh. Pokoknya yang bener-bener kayak bisa dibilang overthink dan anxiety dijadiin satu gitu.
Dan itu tuh yang bakal terjadi sama banyak orang kalau misalkan mereka tuh capek, mereka tuh lelah melakukan sesuatu selama uh, apa namanya, waktu yang jangka panjang gitu ya. Mereka melakukan sesuatu dengan lelah dan capek. Kalau misalkan mereka nggak istirahat batin, nggak istirahat pikiran gitu, yang ada ya bakal keluar muncul pikiran yang sebenarnya tuh nggak, belum tentu terjadi, tapi lu berpikir hal tersebut. Itulah kenapa overthink itu muncul. Itulah kenapa yang namanya mungkin bisa dibilang insecure dan anxiety itu bisa muncul dalam diri seseorang dalam skala yang kecil. Ya mungkin faktornya adalah karena lu lelah, capek gitu. Sama kayak podcast yang sebelumnya gue ngomongin tentang apa tuh namanya, semua punya salah di apa, di masa lalu gitu ya, tentang diri sendiri. Ini juga yang mengenai istirahat pun, tahu gak sih, ini juga bener-bener sebuah hal yang lagi banyak diomongin sama apa ya, kaum milenial lah istilahnya. Sampai ada lagunya, ini gue reference lagi ke lagunya Hindia ya, yang tentang apa sih judulnya, apa tuh, secukupnya, tau gak sih? Itu lagu bagus banget deh. Itu kalau misalkan lo denger lagu itu menurut gue ya, kalau misalkan itu menurut tafsiran gue, kalau gue menafsir lagu itu adalah lagu yang bisa dibilang mengingatkan lu untuk beristirahat sejenak dari padatnya kerjaan, padatnya pikiran, banyaknya tuntutan dan lain-lain. Dan untuk kalian semua yang mungkin mendengarkan podcast ini di umurnya di bawah gua, ada kok pendengar gua yang umurnya 17, 16, 15 ada loh. Gua ngasih tahu aja ke lu ya, kalau misalkan kalian masih sekolah, kalian pasti sekolah dong. Gua kasih tahu aja perbedaan antara umur 20-an ketika lo di luar sekolah sama di dalam sekolah itu tuntutannya beda banget. Asli deh. Lo di sekolah itu tuntutannya adalah apa yang dikasih tahu guru, dan pokoknya intinya lo fokus untuk lulus dulu, udah selesai. Cuma kalau misalkan ketika lo udah adult, semi adult lah gue bisa bilang ya, perpindahan dari teenager ke adult gitu ya, ke dewasa, tuntutan dan pilihan itu lebih banyak lagi, lebih variatif, lebih kompleks dan lebih sulit. Karena apa? Karena tanggung jawab full ada di tangan lo. Kalau misalkan lo salah ambil langkah, itu dampaknya besar banget. Kalau misalkan di sekolah, kalau misalkan lo salah ambil langkah, mungkin lo cuma dapat nilai jelek misalkan. Lo bisa remedial, lo bisa mengulang lagi. Tapi kalau misalkan ketika adult gini lo mau ngulang lagi pun pasti terasa sulit gitu. Jadi gue mau wanti-wanti lah ke kalian yang masih umurnya masih muda, one day lo bakal merasakan hal seperti ini. Ini bener-bener hal yang apa ya, mungkin menurut gue semua orang pasti bakal merasakannya. Dan ini tuh bakal dirasakan sama lu sampai nanti lu mati, sampai nanti lu meninggal. Banyak banget pilihan di dalam dunia ini, di dalam dunia luar selain pendidikan gitu. Apalagi ya, udah ya, tadi gue udah ngomongin tentang pengalaman gue, dan itu pengalaman gue yang gue rasakan beberapa waktu dari sekarang, dan mungkin beberapa hari lagi ke depannya gue pasti bakal merasakan seperti itu lagi. Tapi gue tahu bagaimana untuk cara menghadapinya, yaitu dengan cara istirahat. Nah, istirahat itu kan banyak ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang istirahat itu kan banyak. Kalau misalkan kita istirahat fisik, ya pasti ya apa namanya, kayak tiduran atau enggak duduk gitu kan. Tapi kalau misalkan istirahat pikiran, istirahat batin, istirahat mental, menurut gue adalah banyak banget cara yang bisa lo lakukan dengan istirahat mental atau batin atau pikiran. Contohnya kayak misalkan lo capek kerja, capek apapun, coba untuk lo keluarin apa istilahnya, keluarin pikiran lo mengenai kerjaan, dan habis itu lu coba untuk melakukan hobi lu misalkan. Dan habis itu kalau misalkan lu anaknya adalah seorang yang capek akan kehidupan lu, banyak tuntutan di kanan kiri, coba lu untuk mungkin berdiam diri sejenak. Mungkin lu diem di dalam satu ruangan, terus lu pikirin masalah apa sih yang lagi lu hadapin sekarang. Dan masih banyak lagi cara untuk beristirahat. Tapi gue punya satu cara yang mungkin bisa gue bilang sangat efektif ya, yaitu adalah meditasi. Meditasi itu bagus banget loh.
gue nggak tahu ya, cuman meditasi itu benar-benar bisa bikin pikiran lu tenang, karena ya intinya bisa dibilang kayak meditasi itu adalah sebuah peristiwa di mana lu hanya mendengarkan suara otak lu doang gitu. Dan meditasi itu sangat bagus banget, apalagi untuk mengistirahatkan apa yang sedang ada di dalam otak lu, di dalam kepala lu. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka meditasi, gue punya cara lain sih. Caranya adalah, gue bisa bilang ini semi meditasi ya. Jadi kayak meditasi tapi versi KW-nya gitu deh. Jadi kalau gue sih ya, gue diem gitu, gue tiduran tapi nggak boleh tidur. Lu tiduran terus diem aja gitu, lu pikirin yang lu baru apa ya istilahnya, lu baru jalanin beberapa hari ini, lu pikirin lagi, terus lu recap aja gitu di dalam otak lu, apa sih yang gue lakukan salah, apa sih yang gue lakukan bener. Dan habis itu kalau misalkan lu udah recap, mungkin lu bisa berpikir sesuatu yang lain, kayak misalkan nanti hari ini gue mau ngapain ya, nanti hari itu mau ngapain ya. Kalau gue sih itu kalau menurut gue ya, kalau untuk gue sendiri itu sangat bermanfaat, karena ketika gue memikir kayak, aduh nanti gue mau ngapain ya hari Jumat, misalkan hari Jumat nanti gue mau pergi ke mana misalkan, dan habis itu setelah gue berpikir seperti itu, habis itu gue balik lagi kerja. Biar apa? Biar hari Jumatnya nanti gue nggak ada kerjaan gitu. Jadi benar-benar bisa mengembalikan semangat buat gue, even itu cuma mungkin 15 menit atau 20 menit, tapi itu sangat bermanfaat buat pikiran dan hati lo dan mental lo gitu. Nah, setelah tadi gue udah banyak ngomong tentang istirahat dan lain-lain lah ya, gini loh, yang namanya istirahat itu kan penting. Kenapa pentingnya? Pentingnya tuh karena gini, yang tadi gue udah bilang, bahwa otak kita tuh semakin lama lu kerja, semakin lama lu beraktivitas, otak lu tuh bakal penuh. Otak lu tuh bakal menerima informasi sebanyak-banyaknya, dan kalau misalkan lu gak istirahat, otak lu itu bakal apa ya, overload gitu, kayak lu gak bakal bisa masukin informasi lagi. Itulah kenapa kalau misalkan gue bisa bilang, kalau misalkan lu pernah apa ya, misalkan sekolah gitu ya, dari jam 7 sampai jam 2 siang, habis itu ada lagi tambahan dari jam 2 sampai jam 5. Nah itu lu udah gak bakal efektif lagi, karena otak lu itu udah penuh banget sama informasi. Contohnya seperti itu. Nah, bedanya ini di dunia lu yang sekarang aja gitu. Kayak misalkan lu banyak tugas, banyak apa ya, banyak kerjaan, terus malamnya lu mau ngurusin yang lain, misalkan ngurusin apa ya, kalau misalkan lu masih kuliah, tugas untuk nantinya, atau enggak lu mau belajar untuk ujian. Kalau misalkan yang kerja, mungkin lu pengen belajar sesuatu yang baru. Nah itu tuh bakal susah menurut gue sih gitu ya, karena ya itu bakal apa ya, otak lu tuh bakal mentok ujung-ujungnya karena saking banyaknya informasi yang masuk. Jadi ketika lu istirahat itu, lu membiarkan si informasinya itu disortir secara otomatis sama otak lu, yang penting yang mana, yang enggak yang mana, dan habis itu lu bakal kosong lagi si otaknya, lu bisa nerima informasi yang baru, lebih fresh lah istilahnya. Dan habis itu hidup itu harus balance. Aduh kok belibet banget sih ngomongnya. Hidup itu harus balance. Jadi nggak bisa lo kayak over di kerjaan, terus di sisi lainnya kayak misalkan keluarga lo jadinya jelek, pertemanan jadi jelek. Menurut gue nggak bisa sih. Harus benar-benar balance antara antara semua aspek dalam hidup lo. Dan yang terakhir, penting banget istirahat itu ketika lo sudah berpikir untuk menyerah dalam mengerjakan sesuatu. Karena yang namanya menyerah itu hanya emosi semata sebenarnya. Ketika lo besoknya mau ngerjain lagi, pasti nggak bakal nyerah. Ngerti nggak maksud gue? Jadi misalkan lo mau nyerah dalam menciptakan sebuah karya misalkan, dan habis itu tuh hanya emosi semata doang. Tapi coba deh lo tinggal, terus lu istirahat dulu, terus lu kerjain lagi, pasti lebih semangat lagi, semangatnya bakal balik lagi. Dan kalau misalkan lu ikutin emosi lu untuk menyerah, lu pasti menyesal gitu. Aduh, lelah juga ya gue ngomongin ini doang, padahal cuma 24 menit loh. Gila sih, soalnya gue kalau boleh cerita ya, gue kerja gue kerja dari pagi, gue bangun jam
ya lu tau lah apa namanya daily rutin gue tau lah. Kalau misalkan udah dengerin dari podcast gue yang lama, gue dari kerja dari pagi sampai malam, sampai sore deh, sampai sore. Habis itu gue istirahat bentar, terus gue mikirin gue bikin konten, gue planning konten, gue edit, gue rendering, gue uploading dan lain-lain. Aduh, itu bener-bener kayak gue sekarang udah ngantuk gila. Jadi gitu aja. Mungkin segini aja podcast gue tentang jangan lupa istirahat. Gue juga bakal istirahat habis ini. Jadi kita istirahat bareng. Dan habis itu thank you buat kalian semua. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, keluarga dan kerabat dan lain-lainnya. Thank you banget buat semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.